Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur dalam segala kondisi dan situasi bagaimanapun juga. Kita tetap mengagungkan nama besar Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga ini adalah musibah bagi orang-orang yang beriman dan bencana bagi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan COVID-19 ini. Ikhwan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas terkait dengan wa'dun, yaitu janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa bisyarah nubuwah, berita yang bersumber dari kenabian, yaitu tentang tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Dari narasi yang diungkapkan oleh saudara-saudara tadi sudah mengerucut kepada satu solusi, di mana masalah yang kita hadapi ini adalah masalah global, masalah yang sudah sangat-sangat sistemik, maka penyelesaiannya pun harus bersifat totalitas. Penyelesaiannya pun juga harus bersifat institusi berskala global. Itulah yang kita kenal dengan institusi khilafah Islamiyah. Bahwa khilafah ini adalah janji yang dulu pernah Allah kasih setiap masa-masa dari umat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Berarti janji itu sudah ada dulunya. Kepada siapa janji ini Allah berikan? Apa itu janji itu? Yaitu janji itu dengan diberikannya khilafah, yaitu berupa kekuasaan. Tapi Imam Al-Qurtubi dia menegaskan bahwa janji ini tidak Allah berikan kepada semua orang, tetapi janji ini hanya Allah berikan liman amana wa amila solihat, yaitu bagi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh saja. Kenapa harus syarat iman? Karena tanpa keimanan orang ini tidak akan mempercayai janji ini. Karena orang-orang yang beriman itulah yang meyakini bahwa janji ini pasti terjadi. Sebagaimana ulama tabi'in Khalid bin Ma'dan mengatakan bahwa likuli basyarin lahu ainan. Setiap manusia itu punya dua mata di kepalanya dan dua mata di hatinya. Kalau untuk memandang urusan dunia, dia akan menggunakan mata yang ada di kepalanya. Tapi untuk meyakini sesuatu yang belum tampak, belum ada wujudnya, maka dia harus melihat dengan mata yang ada di dalam hatinya. Nah, apa maknanya bahwa meyakini tegaknya khilafah itu hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau tak sampai kepada keimanan, maka dia akan mengatakan ini adalah mimpi, ini adalah utopis. Ini kalau tidak beriman, maka kata Khalid bin Ma'dan, iza aradallahu ahadan lil khair, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu kebaikan, kata Khalid bin Ma'dan, fatahallahu lahu ainanu fi qalbih, maka Allah akan bukakan dua mata yang ada di dalam hatinya. Artinya apa? Kita wajib, kalau kita beriman, wajib meyakini janji ini. Kalau sudah wajib meyakini janji ini, layaknya orang yang meyakini, pasti dia akan terus berusaha. Waktu demi waktu untuk mewujudkannya.
Ayuhal ulama, ya, silakan kepada Ustaz Abu Zaidan untuk menemutnya dikembalikan lagi. Ya. Baik. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan menegakkan khilafah ini adalah afdhalul qurbat. Menegakkan sebuah pemerintahan yang dengannya kita dapat menjalankan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala berjalan di muka bumi ini adalah afdal wa a'zamul qurbat, yaitu sebalik-balik bertaqarrub, seagung-agung bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan apa? Dengan datangnya, dengan tegaknya kembali kekuasaan yang Allah janjikan dulunya kepada Nabi, selanjutnya Allah janjikan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW yang mengikutinya. Ini adalah mewujudkan, ini adalah amal yang azam, amal yang afdal, amal yang aktivitas yang sangat besar, dan ini adalah kategori taqarrub ilallah Subhanahu wa taala yang paling azam. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah. Para saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini adalah azam, maka orang yang mewujudkannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena khilafah ini adalah tajul furud, mahkota kewajiban, azamul furud, kewajiban yang paling agung. Karena dengan wasilah ini seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala akan bisa dijalankan. Seluruh masalah-masalah akan segera hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55 tadi mengatakan, kalau ini terwujud, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut kalian, rasa khawatir kalian dengan penyakit-penyakit, dengan masalah-masalah belakangan ini, amna, dengan rasa aman, tentram, damai. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah kita berupaya meyakinkan kepada umat. Karena ini adalah bisyarah yang sifatnya gaib, maka ini harus kerja yang keras untuk meyakinkan kepada umat. Umat ini kalau diiming-imingi duit gampang percaya. Tapi kalau dikasih kabar yang belum ada wujudnya, ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Oleh karena itu, ini adalah tanggung jawab ulama semuanya. Tanggung jawab ulama. Karena ulama kalau diam, itu kata Imam Ibnu Mubarak sama dengan setan. Setan bisu. Pakai kopiah putih tapi dia setan. Masya Allah. Ya. Kalau diam, tidak menyampaikan kebenaran ini. As-sakit anil haq. Berdiam diri, tahu dia kebenaran, di depannya banyak kemungkaran berseliweran, berdiam diri dia, maka itu adalah syaitan bisu. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan janji bisyarah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyarah yang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa seorang yang lebih kita percaya ketimbang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila taufiq wal hidayah, karena zuhur sudah berkumandang. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Haji Abu Zaidan, ya, telah menyampaikan khilafah adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita dengarkan kalam yang akan disampaikan dari ulama Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh Ustadz Firman Saladin. Beliau